Halo Garut semuanya, kembali lagi di segmen Garut Mendaki, di mana kita akan membahas seputar dunia pendakian dan juga gunung yang ada di Kabupaten Garut. Pada video kali ini, kita akan membahas salah satu gunung yang belum banyak orang tahu pada kawasan tersebut ada puncak gunungnya, yaitu Gunung Karacak. Mendengar nama Karacak, mungkin Garuter semuanya lebih familiar ya dengan nama salah satu tempat wisata di Kabupaten Garut, yaitu Karacak Valley. Ternyata tempat wisata ini berada di kaki gunung salah satu gunung yang ada di Kabupaten Garut, yaitu Gunung Karacak. Sehingga nama dari Karacak Valley sendiri diambil dari nama gunung tersebut, yaitu Gunung Karacak. Belum banyak orang yang membahas terkait dengan Gunung Karacak ini, dan pengetahuan saya juga untuk pendakian ke Gunung Karacak ini masih terbilang jarang untuk didaki. Semoga dengan adanya video ini, pengetahuan orang-orang terkait dengan Gunung Karacak menjadi bertambah dan juga pendakian ke gunung ini menjadi meningkat. Gunung Karacak adalah salah satu gunung yang terletak di tenggara Kabupaten Garut dan menjadi perbatasan antara Kabupaten Garut dengan Kabupaten Tasik. Jika dilihat dari Kabupaten Garut, Gunung Karacak ini lebih terlihat seperti gugusan pegunungan, sehingga wajar jika keberadaannya tidak begitu menonjol seperti Gunung Cikuray, Papandayan, Guntur, ataupun Sagara. Gunung ini tidak memperlihatkan bentuk stratovulkano yang lancip seperti gunung-gunung pada umumnya. Akan tetapi, ternyata gunung ini juga memiliki puncak tertingginya, yaitu di ketinggian 1838 mdpl. Jika dilihat sekilas, gunung ini lebih didominasi oleh hutan pinus. Akan tetapi, jika kalian mencoba untuk mendaki ke arah puncak, setelah mendekati ke arah puncak, vegetasi yang tadinya hutan pinus berubah menjadi hutan tropis pada umumnya. Jika kita membahas terkait dengan sejarah geologi dari Gunung Karacak, ternyata Gunung Karacak ini memiliki usia yang lebih tua daripada Gunung Cikuray, sebagaimana hasil dari pengamatan lapang yang menunjukkan bahwa Gunung Karacak telah berada di proses geomorfologi tahap akhir atau tahap pendataran. Dari sisi evolusi geologi, ternyata Gunung Karacak dan juga Gunung Cikuray berada pada satu tahapan evolusi yang sama, yaitu evolusi kompleks Gunung Api Purba Karacak Cikuray. Kegiatan aktivitas vulkanisme dari Gunung Karacak ini terjadi secara berulang, sehingga batuan yang terbentuk nampak seperti yang terlihat pada saat ini. Selain potensi wisata alam, Gunung Karacak ini memiliki juga potensi untuk menjadi tempat kawasan wisata budaya, dikarenakan di sekitaran Gunung Karacak ini terdapat beberapa tempat yang dianggap keramat oleh masyarakat setempat. Salah satunya adalah Makam Godog, yaitu tempat dimakamkannya Sunan Rohmat atau yang lebih dikenal sebagai Prabu Kian Santang atau Pangeran Cakrabuana. Untuk jalur pendakian ke gunung ini dapat melalui dua jalur. Yang pertama yaitu via Lamping Cirorek dan yang kedua yaitu via Karacak Valley. Yang nantinya kedua jalur ini akan bertemu di pos 4, yaitu perbatasan antara vegetasi hutan pinus dan juga vegetasi hutan tropis. Dan untuk start trekking dari Lamping Cirorek berada di ketinggian sekitar 1168 mdpl, sedangkan dari jalur Karacak Valley itu berada di ketinggian 1172 mdpl. Dan untuk estimasi waktu perjalanan itu berkisar sekitar 5-6 jam, dikarenakan adanya beberapa jalur yang sudah tertutup dan harus melakukan pembukaan jalur, yang hal tersebut dapat memakan cukup banyak waktu. Untuk elevasi jalurnya itu sendiri itu berkisar sekitar 658 meter dengan jarak tempuh sekitar 4,6 km. Untuk pos pendakian ke Gunung Karacak ini, terdapat beberapa pos yang sudah tidak memiliki pelang informasi, dikarenakan jalurnya yang jarang dilalui oleh para pendaki. Puncak. Kebayang pos pelang puncak. Udah deket tiba-tiba pos 4. Pelang yang masih kebuka, masih bagus. Tadi dari pos 2 loncat langsung pos 4.
Action. Dari pos 4 tiba-tiba pos 6. Nah, Untuk versi saya sendiri, saya membagi perjalanan pendakian ke Gunung Karacak menjadi 7 pos pendakian. Dikarenakan adanya pelang dari pos 6 yang masih dapat dilihat dan juga adanya 7 spot luas yang dapat digunakan sebagai tempat membangun tenda. Untuk vegetasi dari jalur pendakian ini, dari pos 1 atau start trekking hingga ke pos 4 itu masih didominasi oleh hutan pinus. Dan setelah dari pos 4 hingga ke puncak, vegetasi yang tadinya hutan pinus sudah mulai berubah menjadi vegetasi hutan tropis. Bagi kalian yang berminat untuk melakukan pendakian ke Gunung Karacak ini, saya sarankan kepada kalian untuk menggunakan pakaian yang tertutup dan juga membawa hand sanitizer, dikarenakan di jalur pendakian gunung ini sangat banyak ditemukan pacet. Untuk kesimpulan dari video ini adalah Gunung Karacak memiliki potensi yang sangat besar untuk dijadikan kawasan wisata, terutama wisata alam dan biowisata, dikarenakan aksesnya yang sangat mudah dan juga dekat dari pusat kota Garut. Mungkin segitu dulu untuk bahasan dari video kali ini. Semoga informasi yang disampaikan dapat memberikan informasi dan menambah wawasan kepada kalian seputar pendakian dan juga gunung yang ada di Kabupaten Garut. Jika kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa tinggalkan like dan juga subscribe channel garuters.id agar kalian tidak ketinggalan updatean konten dari channel ini. Komen di bawah juga buat kalian yang punya saran untuk gunung mana lagi yang akan dibahas di video selanjutnya. Sampai jumpa lagi di konten Garut Mendaki selanjutnya. Bye.